Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bagi para pendengar di luar sana yang sampai saat ini yang belum mendapatkan pasangan hidup, maka carilah pasangan hidup untuk kalian yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan sekali kepada kita, jika ingin mencari pasangan hidup itu utamakanlah agamanya yang harus diutamakan. Kenapa? Karena bagi orang yang mempunyai agama, di dalamnya itu akan terdapat akhlak yang mulia, akan terdapat budi pekerti yang sangat baik sekali. Apalagi untuk orang laki-laki yang sedang mencari pasangan hidup seorang wanita, maka carilah seorang wanita yang solehah. Kenapa? Karena wanita yang solehah, wanita yang selalu bisa menjaga dirinya dari hal-hal yang aib, meskipun suaminya itu sedang tidak berada di sampingnya. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Fassalihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Nah, itu adalah kriteria seorang istri yang solehah. Tetapi sayangnya pada zaman sekarang justru agama itu tidak dijadikan prioritas yang utama. Kebanyakan pada zaman sekarang justru orang itu lebih memprioritaskan apa coba? Kebanyakan yang diprioritaskan itu pertama biasanya dicari itu dikarenakan hartanya. Jadi pengen dapat suami ataupun pengen dapat istri itu justru pengen yang kaya aja dulu. Masalah agama itu yang terakhir. Kedua yang banyak dicari ataupun yang diprioritaskan itu adalah fisiknya, kecantikannya, ketampanannya. Agama ntar dulu deh. Dan gak sedikit juga yang ketiga yang banyak dicari oleh orang-orang yang belum menikah itu dikarenakan karena keturunannya, karena kehormatannya, karena kebangsawanannya. Dan agama tidak menjadikan prioritas yang utama. Hal ini sangat bertentangan sekali dengan firman Allah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dan bahkan Rasulullah juga menegaskan di dalam hadisnya, man tazawwaja imra'atan limaliha lam yazidhu illa faqra. Di dalam hadis itu dikatakan man tazawwaj, barang siapa yang menikahi imra'atan seorang istri limaliha, dia itu menikah semata-mata karena hartanya aja. Lam yazidhu, maka tidak akan menambahi bagi laki-laki tersebut illa faqra. Apa? Kecuali kefakiran, kemiskinan yang akan didapat oleh laki-laki tersebut. Kemudian laki-laki itu, enggak kok, saya menikahi wanita itu saya tetap kaya. Saya tidak mendapatkan kefakiran ketika saya menikahi seorang wanita yang kaya. Ya, bisa saja kamu tetap kaya, nominal kamu tetap tinggi bisa saja. Tetapi karena kamu mendapatkan wanita bertujuan menikah bukan karena ibadah, tetapi tujuan menikah semata-mata karena ingin mendapatkan harta tersebut, dan wanita yang kamu nikahi itu tidak mempunyai landasan dasar agama, walaupun menurut kamu tetap kaya, tetapi apa yang miskin? Hatimu yang mungkin miskin karena rendah di hadapan istrimu itu. Bisa difahami di sini ya? Jadi bukan berarti kita enggak boleh menikahi orang yang kaya, boleh. Boleh seorang wanita menikahi, kebetulan ini calon saya itu emang benar-benar kaya, ya syukur alhamdulillah. Tetapi bukan hanya sebatas kaya, tetapi juga kaya dan juga kaya hati dikarenakan apa? Penuh hatinya itu dengan agama, dilandasi dengan dasar agama. Rasulullah pun menikahi Siti Khadijah, dan Siti Khadijah pun seorang wanita yang sangat kaya raya. Tetapi apa yang lebih dari Siti Khadijah? Siti Khadijah selain kaya, hatinya benar-benar taat kepada Allah. Sehingga Siti Khadijah mengeluarkan hartanya seolah-olah tak peduli
Sampai habis hartanya pun karena apa? Karena untuk berjuang di jalan Allah. Jadi bukan berarti Islam melarang kita menikahi orang kaya. Hanya yang pertama, ingat tujuan kita menikah itu adalah ibadah. Bukan semata-mata mencari kekayaan itu tersendiri. Dan ingat kalau tujuan seperti itu dan kebetulan laki-laki ataupun wanita yang kaya tersebut tidak mempunyai dasar agama, maka illa faqra, maka kamu akan mendapatkan kefakiran di dalam rumah tangga tersebut. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua, kebanyakan orang itu menikahi dikarenakan fisiknya, dikarenakan kecantikannya, dikarenakan ketampanannya. Ya meski gak dipungkiri juga ya, pertama kita melihat seseorang ya pasti fisiknya dulu dong. Emang iya ketika kita ketemu sama seseorang ya kita lihat fisiknya dulu, kita lihat kecantikannya dulu, kita lihat ketampanannya dulu gitu ya. Gak mungkin juga kita tahu kepada seseorang akan kita sampai jauh kita tahu kepribadiannya, gimana orangnya tanpa kita lihat zahiriyah fisiknya dulu. Emang benar, sehingga ada timbul rasa di dalam hati, emang iya kita lihat itu adalah fisiknya. Tetapi jangan sampai kecantikannya ataupun ketampanannya itu menipu diri kamu. Setelah kita tahu dia wanita cantik, setelah kita bisa lihat bahwa dia itu adalah lelaki yang tampan, setelah kita lebih tahu lebih dalam, tetapi sayang sekali dia tampan tetapi tidak beragama. Apakah mau mempertahankan ketampanannya itu, menjadikan suami kita tanpa bisa membimbing kita di dalam agama yang lebih baik menuju ke akhirat kelak? Apakah mau kita tertipu dengan kecantikan wanitanya tersebut tetapi nanti di dalam berumah tangga karena dia tidak beragama sehingga tidak mau taat kepada kita sebagai suaminya? Apakah nanti bisa dijamin keindahan di dalam rumah tangganya? Ya, jadi boleh kita cari wanita yang cantik, boleh. Kalau yang cantiknya mau. Kalau kita cari lelaki yang tampan, boleh. Kalau lelakinya juga mau sama kita. Tetapi jangan sampai kita melupakan agama yang ada di dalam dirinya itu. Ya, agama yang harus diprioritaskan. Karena kalau kita semata-mata meniati karena kecantikan, karena ketampanan, itu akan menyesatkan kamu gitu. Karena bisa saja kecantikannya itu menjadikan fitnah yang besar bagi diri kita. Dan kecantikan itu gak akan tetap abadi. Bisa saja kecantikan itu hilang dalam satu hari. Na'udzubillah, misalkan wanita tersebut mendapati musibah, na'udzubillah, sehingga hilang muka cantiknya. Ya, gak akan langgeng itu kecantikan. Pernah gak kita dengar ada nenek-nenek umur 80 tahun yang cantiknya sama persis seperti perawan yang umur 20 tahun? Kan kita gak pernah dengar. Itu menunjukkan bahwa kecantikan itu gak akan selamanya tetap. Kita tuh manusia yang kudus, yang baru, yang gak kekal, yang gak abadi. Ya, kecantikan kita pun gak akan abadi. Ya, udah 70 tahun kita udah peot gitu ya. Udah hilang kecantikan sama ketampanan kita itu. Tetapi kalau agama, semakin lama kita pelihara, ya semakin mulia orang tersebut. Diperjelas di sini ada di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazawwajun nisa. Janganlah kamu menikahi wanita li husnihinna, karena kecantikannya semata. Mengapa? Fa'asa husnuhunna, karena boleh kecantikannya itu ayurdiyahunna, akan merusak diri kamu. Wala tazawwajuhunna, dan janganlah kamu menikahi wanita li amwalihinna, dikarenakan kekayaannya, harta mereka. Mengapa? Fa'asa amwaluhunna, karena bisa jadi kekayaannya itu antutghiyahunna, akan membawa kesombongan bagi mereka. Walakin tetapinya tazawwajuhunna, tikahilah seorang wanita ala din, yang mempunyai agama. Wala amatun kharma'u sawda'u dzata dinin afdal. Di sini dikatakan
Dan sesungguhnya budak wanita yang tidak perawan lagi hitam tapi yang agamanya kuat itu lebih bagus. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Barusan di dalam hadis yang terakhir dikatakan wala ammatun kharma'u sawda'u dzata dinin afdal. Andaikan ini di depan kamu tuh ada seorang budak. Tetapi sekarang udah enggak ada budak ya. Misalkan ada seorang apa ya? Ada seorang janda deh, maaf ya, janda yang di luar sana. Misalkan ini diumpamakan. Ada seorang wanita yang satu ini wanita yang janda. Lagi mukanya udah enggak terlalu cantik, janda pula. Tetapi wanita ini punya kelebihan, punya kehormatan. Apa? Wanita janda ini wanita yang sangat dekat sekali kepada Allah. Karena wanita ini yang mempunyai agama. Dibandingkan dengan satu lagi ada wanita yang cantik, lagi perawan. Tetapi sayangnya wanita ini gak mempunyai agama. Gak punya dasar agama, jauh sekali dari Allah. Maka lebih baik yang mana? Lebih baik ini janda daripada perawan. Karena janda ini lebih mempunyai agama. Diibaratkanlah seperti itu. Tapi kalau misal kita dapat perawan cantik, pintar agama pula, ya itu mah beruntung sekali ya. Seperti itu. Ya, jadi jangan kita menikah didasari karena semata-mata melihat karena fisiknya aja. Gak boleh itu. Nanti kamu akan tersiksa akan kecantikan ataupun ketampanan dari pasangan kita itu. Dan yang ketiga, tak sedikit orang yang menikah itu hanya melihat akan keturunan saja, akan kehormatannya saja. Misalkan karena dia itu adalah seorang bangsawan, karena itu akan membawa kehormatan kepada diri saya misalkan. Sehingga saya mau menikahi wanita itu, ataupun saya mau menikahi laki-laki itu. Itu gak ada ngaruhnya, gak akan ada kehormatan kepada kita karena keturunan itu gak akan pindah kepada diri kita. Dia itu adalah anak bangsawan, ya dia anak bangsawan, gak akan pindah ke bangsawanan itu kepada diri kita. Ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya, man tazawwaja imra'atan, barang siapa yang menikahi seorang wanita li'izziha, dikarenakan kebangsawanannya, lam yazidhu, maka dia itu gak akan menambahi kepada dirinya illa dhillan, kecuali kehinaan yang akan ia dapat. Seperti itulah. Jadi kata Rasulullah tadi apa? Kata Rasulullah, carilah calon pendamping hidupmu. Yang pertama kamu cari adalah agamanya dulu. Nanti kalau kamu udah dapat perempuan atau udah dapat laki-laki yang punya agama, baru nyusul tuh. Hartanya boleh nyusul, kecantikan ketampanannya boleh nyusul, keturunannya juga nanti akan nyusul. Artinya Islam tuh gak ngelarang kamu itu cari laki-laki yang tampan, gak dilarang. Kamu itu cari laki-laki misalkan yang mapan, gak dilarang. Tetapi jangan sampai semata-mata kekayaan, semata-mata kecantikan kamu tuh lupa akan agama yang ada di dalamnya. Ya pastilah siapa yang gak pengen kita itu dapat pasangan hidup, ya udah wanitanya cantik gitu ya, terus teh baik gitu ya, karena punya dasar agama gitu. Udah tahu anak satu-satunya orang tuanya kaya lagi gitu misalkan ya, keturunan kiai pula misalkan, keturunan yang bagus sekali. Siapa sih yang gak pengen? Ya pasti semuanya juga pengen. Kalau cek orang Sunda mah kalau dapat gitu teh ya, dapat jodoh yang dandindun. Dan itu dandanannya mantep gitu ya. Dandanannya itu ya dandanan, kecantikannya, ketampanan. Din itu agamanya, dun itu adalah dunianya. Jadi dandindun, siapa sih yang gak pengen? Pasti pengen. Kalau dapat yang seperti itu ya atuh alhamdulillah banget kan. Tetapi setidaknya kalau kita udah dapat agama, masalah harta kita bisa cari nanti udah nikah. Toh mau kita cari segimanapun, kalau dipatok sama Allah hari ini kamu dapat rezeki itu cuman segini, ya udah segini. Mau sampai kerja banting tulangmu, udah Allah tentukan rezeki kamu tuh segini, ya udah segini.
Ya, seperti itu. Setidaknya ya kita bercermin dulu lah. Kita bercermin dulu, ya kita itu gimana. Jadi kita jangan terlalu mempunyai ambisi yang terlalu tinggi apa yang kita inginkan. Ya udah pengen kita temu yang agamanya baik, yang tampan banget, yang kaya banget, yang keturunannya juga sangat baik banget. Ya itu mah emang sulit kita dapat kesemuanya itu. Kalau kita mau cari kesemuanya itu ya kapan kita mau nikah? Ada juga misalkan yang seperti itu, apakah dia mau kepada kita? Setidaknya kalau kita udah punya agama maka akan bahagia di dalam kehidupan rumah tangganya itu. Karena apa? Karena agama itu nanti rumah tangganya akan saling mengingatkan, penuh keharmonisan karena tahu faham akan ilmunya. Seperti itu ya. Jadi sekali lagi yang ditekankan oleh Rasulullah, carilah agamanya dulu, setelah itu baru kamu boleh cari yang lainnya, apa yang kamu inginkan, apa yang kamu harapkan. Seperti itu ya. Dan yang saya ingatkan, ingat tujuan menikah ya. Apa tujuan menikah? Insya Allah ya, nanti kapan waktu saya akan bahas apa sih yang harus kita di dalam hati, tancapkan di dalam hati bagi orang yang mau menikah. Ingat tujuan menikah, seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, bagi para pendengar semuanya di luar sana, bagi yang ingin belajar mengaji Al-Quran ataupun yang memang belum hafal huruf hijaiyah sama sekali, maka bisa ditengok di channel Ngaji Bersama Teteh. Di sana saya mengajarkan mulai dari huruf hijaiyah sampai akhir ke jenjang membaca Al-Quran. Dan juga bagi yang ingin mendengarkan fikih yang lebih luas, maka bisa ditengok di channel sebelah saya juga di Pontrenpedia. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.